Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Mari berbicara, ngobrol-ngobrol lagi tentang kehidupan Nusantara. Nusantara sedang berpenyakitan. Penyakitnya sangat akut sekali. Seberapa akut sih penyakitnya Nusantara itu? Seberapa akut? Kalau kita berbicara Nusantara, berarti kita berbicara tentang penduduknya. Berarti yang berpenyakitan itu penduduknya. Seberapa akut sih penyakit yang diderita oleh penduduk Nusantara? Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang penduduk Nusantara, berarti kita berbicara tentang kehidupan penduduk Nusantara. Ketika berbicara tentang kehidupan penduduk Nusantara, berarti kita berbicara tentang nasib atau takdir. Siapa yang menentukan nasib takdir manusia? Apakah Tuhan ataukah manusia itu sendiri? Kalau yang menentukan itu adalah Tuhan, berarti di sana tidak ada keadilan dari Tuhan. Sedangkan Tuhan itu adalah Maha Adil. Kalau kita berbicara sebagai manusia, semua manusia pasti tidak mau untuk tidak enak. Semuanya pasti pengennya enak. Kalau yang menentukan nasib takdir itu adalah Tuhan, berarti semua manusia itu sama rata. Enak semua, tidak enak semua. Kan seperti itu. Kita ambil contoh 3 kutipan para ustadz tentang nasib takdir manusia. Yang pertama, nasib takdir manusia itu adalah haknya Tuhan sepenuhnya. Haknya Tuhan untuk menentukan nasib manusia, terserah Tuhan. Yang kedua, kehidupan di dunia ini tidak penting. Yang penting adalah kehidupan akhirat kelak setelah mati. Yang ketiga, manusia yang kurang mampu di dunia diprioritaskan masuk surga kelak setelah mati. Enek-enek sakarepmu wes sakarepmu. Sakarepmu. Kita kesampingkan 3 kutipan ustadz itu. Mengapa? Karena beliau ustadz itu menafsirkan sebuah dalil dengan menggunakan pikiran saja. Jadi ya pikirannya taunya apa, ya wes itulah yang dia tafsirkan. Seperti contoh, Tuhan itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Ketika itu ditafsirkan dengan pikiran, maka ya manusia wajib berusaha, tapi ujung-ujungnya Tuhanlah yang menentukan. Wes ndak karu-karuan iki, ndak karu-karuan. Semua ayat ketika di sana ada hubungannya
berkaitan dengan Tuhan, maka ketika si penafsir itu belum tahu Tuhan, maka hasilnya ya kacau balau, kacau ya, seperti itu. Ketika belum tahu Tuhan itu yang mana, maka yang diambil pikiran itu adalah segala sesuatu yang sudah ada di dalam yang sudah berada di dalam kotak pikirannya itu, isi gelasnya itu. Ketika isi gelasnya itu belum ada pengetahuan tentang Tuhan itu yang mana, maka ya tidak karu-karuan. Pikiran aktif mengimajinasikan tentang Tuhan. Berarti tafsirnya pun adalah tafsir imajinasi. Kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini, kira-kira seperti itu. Berarti di sana tidak ada hukum pasti. Ya memang di agama itu tidak ada hukum pasti. Hukum pasti itu hanya milik Tuhan dan masuk ke ranah spiritual, ranah hukum hakikat, hukum yang sebenarnya. Ya, walaupun hukum itu tidak ada, antara ada dan tiada. Ketika sang keberadaan turun ke bumi, maka hukum itu ya ada. Ketika sang keberadaan berada di langit, hukum itu tidak ada. Ya hanya seperti itu. Di video saya sebelumnya, bahwa hukum agama itu hampir semuanya adalah gagal ketika dipraktekkan hanya sebuah konsep. Ketika ada sebuah perkataan, manusia wajib berusaha sekuat tenaga dan endingnya Tuhan yang menentukan, berarti Tuhanlah yang mengambil kuasa penuh atas takdir nasib manusia. Poinnya di situ, poin yang dipahami oleh mayoritas penduduk Nusantara, saudara-saudara kita semua. Ini yang fatal, fatal sekali. Mengapa fatal? Ketika pikiran berpikir bahwa Tuhan itu yang menentukan, sedangkan Tuhan itu berada di luar dirinya, maka si manusia itu akan meminta pada sesuatu yang di luar diri. Seperti itu. Dan ketika Tuhan itu ditafsirkan sebagai penentu akhir, berarti di situ seolah-olah Tuhan itu memiliki keinginan, memiliki kehendak, memiliki bla 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 bla, sama seperti manusia. Seperti itulah liarnya pikiran menciptakan Tuhan. Nah, dari sinilah awal mula nasib-nasib, takdir-takdir buruk yang menimpa manusia itu terjadi. Awalnya dari sini, dari ketika Tuhan itu telah tercipta oleh pikiran. Disitulah awal penderitaan manusia yang teramat sangat. Dengan Tuhannya manusia itu adalah hanya imajinasi pikirannya sendiri,
ciptaan pikirannya sendiri, maka Tuhannya ya halusinasi. Makanya ketika ditanya, mana Tuhanmu, di mana Tuhanmu, bagaimana wujud Tuhanmu, ya ndak tahu, karena hanya imajinasi, halusinasi pikiran saja. Otomatis ketika pikiran menciptakan berhalusinasi tentang Tuhan, otomatis si Tuhan hasil ciptaan imajinasi pikiran itu berada di luar diri manusia. Dengan Tuhannya itu berada di luar diri manusia, maka manusia pun juga meminta terhadap sesuatu yang berada di luar dirinya sendiri dan mengabaikan sesuatu yang sudah ada itu di dalam dirinya sendiri. Apa yang diabaikan? Tempat persinggahan Tuhan. Tempat persinggahan Tuhan, tempat di mana nasib-nasib, takdir-takdir itu tertulis. Tempat-tempat itu berada di dalam diri manusia. Enaknya ngomong, manusia ini memperlakukan tempat-tempat persinggahan Tuhan yang ada di dalam dirinya itu seenaknya sendiri, karena menganggap Tuhannya sangat jauh dan berada di luar diri. Contohnya seperti apa? Ketika manusia meminta pada Tuhannya, mayoritas menghadap ke barat. Menghadap ke barat, kepalanya menengadah ke atas, tangannya diposisikan seperti itu. Tuhannya berada di atas dan sangat jauh sekali. Ketika dalam posisi seperti itu, tempat persinggahan Tuhan yang otomatis berada di batinia itu tidak selaras, tidak sinkron dengan lahiriahnya. Manusia itu inginnya enak, inginnya enak, tapi pikirannya seperti kuda liar. Dia suka membuat, mengimajinasi, menggambar, berkreasi tentang sesuatu yang berlawanan dengan keinginannya, yaitu keinginannya untuk enak. Rasanya berkebalikan dengan sesuatu yang dia inginkan, yaitu enak. Demikian pula dengan si manusia itu selalu memiliki keinginan, di mana keinginan itu akan selalu menghasilkan rasa yang tidak enak. Karena ketika si manusia itu memiliki keinginan, berarti di sana belum memiliki sesuatu yang diinginkan.
Ya, seperti itu. Lahiriah dalam bentuk lisan bertolak belakang dengan batiniahnya, yaitu pikiran, rasa, dan keinginan. Kita masuk ke dalam diri. Diriku, dirimu, dirinya, diri mereka, dan semuanya. Apa ya? Diri manusia ini terdiri dari dua, diri yang palsu dan diri yang asli. Diri palsu ini terdiri dari lahiriah dan batiniah. Lahiriah adalah fisik kita, batiniah adalah pikiran, rasa, keinginan. Batiniah itu ada, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba dengan fisik, dengan lahiriah. Saudara-saudara kita menyebutnya dengan non-vaksin atau nafsu atau ego atau aku pribadi atau percikan Tuhan. Jadi diri yang palsu kita itu adalah lahiriah dan batiniah. Diri yang palsu inilah, diri kita yang palsu inilah yang bermain-main di dunia. Bermain-main menjadi pemeran utama dalam sebuah drama kehidupan. Pemeran utama dan satu-satunya pemeran utama. Yang kedua adalah diri kita yang asli. Diri kita yang asli, saudara-saudara kita menyebutnya dengan Tuhan, Allah, Tao, Yahweh, atau apalah. Itulah yang sebenarnya adalah panggung sandiwaranya, meliputi segala sesuatu yang ada, termasuk meliputi diri kita yang palsu. Makanya ketika aku tiada, maka aku ada. Ya wis kok mumet-mumet. Ya wis pokoknya seperti itu. Diri kita yang palsu itulah yang menciptakan takdir, menciptakan nasib. Diri yang merasa, diri yang berpikir, diri yang memiliki keinginan, diri yang bergerak, diri yang bla 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 bla, segala konsep tentang hidup yang dia alami, ya ulahnya dia sendiri. Nah, di dalam diri palsu kita, batiniah, di sana terdapat miliaran konsep tentang kehidupan. Konsep-konsep itu siap untuk keluar, siap untuk terrealisasi melalui lahiriah untuk menanggapi segala sesuatu takdir yang datang.
Ya, sedikit dulu tentang nasib. Kita sambung di part selanjutnya. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.